Oke, jumpa lagi di video kali ini kita akan belajar mengenai apa itu yang dinamakan konstruktor. Nah, sebetulnya konstruktor ini sudah kita pakai terus berulang-ulang. Hanya dan kita tidak sadar bahwa itu adalah konstruktor. Nah, apa sih konstruktor itu? Di mana letaknya konstruktor? Yuk kita akan bahas. Di setiap kali kita mempunyai kelas dan kelas tersebut dibuat menjadi objek, ya, maka kita bisa memanfaatkan konstruktor dari kelas tersebut, ya. Di konstruktor itu adalah bawaan otomatis dari kelas. Nah, kalau di pemrograman framework di web, nah itu ada namanya konstruktor. Tapi kalau di Java, nama konstruktor itu sama dengan nama kelas. Nah, jadi sini saya tuliskan bahwa konstruktor itu adalah metode atau function yang spesial. Kenapa kok spesial? Karena konstruktor ini ketika kelas tersebut dijalankan, dia pertama kali yang dijalankan itu adalah konstruktornya dulu dibandingkan metode atau fungsi yang lain. Nah, jadi konstruktor itu merupakan inisialisasi dari sebuah objek. Nah, kita di video-video sebelumnya kan sudah ada bahwa kita menggunakan konstruktor sebetulnya. Seperti coba perhatikan instansiasi kode program saya berikut ini. Jadi saya mempunyai kelas gradebook, ya. Kemudian nama objek saya my gradebook. Kemudian kalau kita instansiasi biasanya kan ada saat kita tuliskan new nama kelasnya. Nah, ini kalau kalian perhatikan nama kelasnya gradebook, tapi kok kelas kok ada kurungnya gini. Nah, apa itu maksudnya? Berarti konstruktor itu juga dianggap sebagai metode atau function. Nah, karena yang pakai kurung seperti itu hanyalah metode atau function. Nah, itu kenapa kok disebut special method, karena dia dieksekusi pertama kali dibanding metode-metode yang lain. Nah, aturan penggunaannya, konstruktor harus mempunyai nama yang sama dengan kelas. Nah, ini tadi ya, nama kelasnya gradebook, nama konstruktornya juga juga gradebook. Nah, secara default parameter yang dinamakan parameter itu mana sih? Yang dinamakan parameter itu ini, yang di dalam kurung ini. Nah, secara default, ya, constructor with no parameter. Jadi secara default konstruktor itu tidak ada parameternya, alias parameternya ini adalah kosong. Nah, ini ya kosong defaultnya. Nah, yuk supaya tidak berlama-lama kita coba langsung saja di program, ya. Seperti biasa, siapkan folder direktorinya, tempat di mana kita akan menyimpan, ya. Kita akan menyimpan file programnya. Nah, silakan. Kalau saya letakkan di C, ya. C folder project, di dalamnya ada
Java. Kemudian siapkan juga netbin-nya. Ya, siapkan juga netbin-nya. Ya. Kemudian kita segera nyoba codingnya. Nah, yuk buka netbin, kita buat new project. Ya, new project kita kasih nama constructor. Sorry. File mana nih? New project. Nah, ini Java with Maven ya. Java application. Pilih direktorinya di mana kita akan menyimpan C, kemudian project Java, open, kasih nama constructor. Oke, finish. Ya. Oke, kita compile dulu. Oke, jadi seperti biasanya kita akan mempunyai kelas yang namanya kelas gradebook ya. Nah, kita bisa bikin kelas lagi. Tapi ini saya menunjukkan ke kalian, kita bisa pakai satu file Java saja. Caranya gimana? Ya kita buat saja kelas gradebook. Kurung awal buka. Tutup. Nah, kemudian kita akan membuat konstruktornya. Nah, konstruktornya gimana? Nah, ini kalau kita ketik control space sudah ada gradebook. Ya, pilih saja, otomatis menghasilkan ini. Nah, ini ya yang saya sebutkan tadi, bahwa secara otomatis punyai konstruktor. Nah, cara penulisannya sama ya, gradebook harus sama. Kemudian sederhana saja kita buat cetak gaya C. Nilai Javaku sama dengan 9. Nah, simpan, jangan lupa titik koma. Nah, dan kita buat objek. Nah, panggil kelasnya gradebook, nama objeknya. Nah, kalau default sudah dikasih pilihan ini, tapi saya mau pakai nama saya sendiri, gradebook ya. Kemudian kita buat konstruktornya, control space new space. Nah, ini otomatis gradebook. Nah, jadi ketika kita panggil gradebook, meskipun kalau di video saya sebelumnya kita tidak menulis konstruktor, dia otomatis ada. Tapi selama ini kan kita belum memanfaatkannya. Nah, memanfaatkannya kapan? Ya, mulai dari video kali ini. Jadi kalau gini, kita akan coba jalankan. Apa yang terjadi? Yuk, di run.
Nah, nih nilai Javaku 9. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan, meskipun tidak kita apa-apakan, kita bikin objek saja dan kita jalankan, ya, otomatis dia akan nyari konstruktornya. Nah, buktinya apa ini buktinya? Buktinya tahu-tahu kok dia mencetak nilai Javaku 9. Nah, ini padahal kita tidak manggil no. Berarti kesimpulannya otomatis konstruktor itu dijalankan ketika membuat objek. Nah, seperti tadi ketika menginisialisasi. Nah, oke. Dan kita akan coba bagaimana kalau konstruktornya ada parameternya. Nah, caranya gimana caranya? Nah, jadi gini, kita tambahkan parameter dulu di kelasnya. Parameternya sebut saja angka 1 namanya. Nah, ini ada merah-merah, kita lihat kenapa kok merah. Cannot find symbol. Ini karena kita tidak membuat variabel, tipe variabelnya, karena angka integer. Kemudian di sini nilai Javaku, hanya kebanyakan ini. Di angka 9 saya ganti dengan persen %D. Persen %D yang mau dicetak dari variabel apa? Angka 1. Ya, angka 1. Nah, kemudian kita masukkan nilainya di mana? Di sini. Parameternya harus ada isinya. Kalau tidak ada isinya dia akan error. Nah, kita isi saja 9. Save. Ya. Oke ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Kita run. Ya. Oke ya, berhasil ya. Jadi inilah yang dinamakan konstruktor berparameter. Nah, parameternya apa nih? Diisi angka 9. Nah, angka 9 masuk ke sini. Ya, konstruktornya kemudian dicetak di sini. Baris 22 sehingga menghasilkan nilai Javaku 9. Oke, sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk happy coding.